Halo dan selamat datang kembali. Oke, sumber-sumber yang kita punya kali ini menarik banget nih. Betul ya, campur aduk. Yah, campur aduk. Iya, ada jurnal akademis yang padat dari Universitas Negeri Padang, terus ada modul pelatihan yang praktis banget dari NUSP, buku ajar sosiologi, sampai transkrip kuliah dari YouTube. Lengkap ya. Lengkap. Dan semuanya tentang satu hal, wawancara. Nah, misi kita kali ini adalah membongkar semacam paradoks dari wawancara penelitian. Paradoksnya gimana tuh? Gini, di satu sisi Anda kan dituntut jadi pendengar yang empatik, yang bisa bangun keakraban. Tapi di sisi lain, Anda juga harus jadi instrumen pengumpul data yang dingin dan analitis. Menarik. Jadi gimana caranya menyeimbangkan dua peran yang kayaknya bertolak belakang ini? Mari kita telusuri bersama. Itu pertanyaan yang pas banget buat mulai, karena disitulah inti masalahnya kan. Betul. Kombinasi sumber ini sengaja dipilih biar kita dapat pandangan 360 derajat. Kita bakal lihat gimana teori linguistik yang kelihatannya rumit. Soal tindak tutur itu ya? Betul, soal tindak tutur ternyata punya dampak langsung ke etika dasar di lapangan. Lalu tips-tips praktis kayak cara nyusun pertanyaan, semuanya itu saling nyambung buat menjawab paradoks yang barusan Anda sebut. Jadi ini bukan sekedar obrolan biasa ya? Bukan, ini sebuah, pertunjukan yang terstruktur buat dapat data yang mendalam gitu. Baik, kalau gitu mari kita mulai dari fondasinya. Saya mau buka dari modul sosiologi kelas X ini deh. Oke, Di sini dijelaskan kalau wawancara itu metode kunci dalam penelitian kualitatif. Apa sih sebetulnya yang bikin metode ini begitu spesial dibanding, katakanlah kita sebar survei ke ribuan responden? perbedaannya fundamental banget. Dan buku pengantar penelitian sosial ngejelasin ini dengan baik. Yang Anda sebut, itu mainnya sama angka. Tujuannya cari tahu berapa banyak atau seberapa sering. Datanya luas tapi dangkal, gitu ya? Nah, tepat sekali. Sebaliknya, penelitian kualitatif itu tujuannya menggali mengapa dan bagaimana dibalik sebuah fenomena. Mencari kedalaman. Betul, wawancara jadi alat utamanya karena kita bukan lagi ngumpulin angka, tapi ngumpulin cerita, pengalaman, opini, narasi personal. Kita cari kedalaman bukan keluasan. Dan kayaknya buat dapat kedalaman itu bukan cuma tekniknya aja yang penting, tapi juga pola pikir penelitinya. Pasti. Modul sosiologi ini menekankan 3 hal. Peneliti harus skeptis, analitis, dan kritis. Jujur ini kedengarannya intens banget loh. Bukan kayak datang buat ngobrol santai ya. Sama sekali bukan. Pola pikir itulah yang jadi garis pemisah antara wawancara penelitian dengan obrolan di warung kopi. Oke. Anda nggak nerima jawaban begitu aja. Selalu cari bukti pendukung. Analitis itu artinya Anda mecah setiap pernyataan buat lihat struktur argumennya. Dan kritis, ya berarti Anda mikir berdasarkan logika dan data, bukan asumsi atau perasaan pribadi. Anda harus sadar, di sini Anda bukan teman curhat. Tapi instrumen penelitian itu sendiri. Tepat, objektivitas itu kuncinya. Jadi mindset peneliti harus siap. Tapi saya bayangin persiapan mental aja nggak cukup. Pasti ada persiapan praktis yang kelihatannya sepele tapi sering dilupain. Oh, tentu saja, modul pelatihan komunikasi dan wawancara dari NUA SWP. Itu detail banget soal ini. Mereka menekankan 80% kesuksesan wawancara itu ditentukan oleh persiapan. 80%? Wow. Iya, di dalamnya ada beberapa langkah etis yang krusial. Pertama, selalu buat janji dan datang lebih awal. Itu soal sopan santun ya? Bukan cuma itu. Ini soal membangun rasa hormat. Kedua, jelaskan tujuan wawancara dengan transparan. Narasumber itu berhak tahu informasi mereka mau dipakai buat apa. Ini fondasi dari informed consent. Dan yang terpenting, membangun rapor atau keakraban kan? Tanpa itu, kayaknya mustahil dapat jawaban yang jujur. Betul, dan saya mau nambahin satu poin krusial yang sering kelewat. Modul itu bicara soal datang tepat waktu, tapi yang lebih penting adalah cara Anda menunggu. Maksudnya? Jangan sibuk main ponsel atau kelihatan bosan. Amati lingkungan sekitar, tunjukkan Anda hadir sepenuhnya. Itu udah bagian dari pengumpulan data awal dan ngirim sinyal kalau Anda menghargai waktu dan ruang mereka. Jadi rapor itu dibangun bukan pas pertanyaan pertama, tapi sejak momen pertama ketemu. Persis. Saya pernah lihat wawancara gagal total hanya karena pewawancaranya datang telat dan kelihatan panik. Kepercayaan itu hancur bahkan sebelum percakapan dimulai. Ada satu detail dari modul pelatihan itu yang menurut saya cerdas banget. Di situ ditulis,
Membaca catatan atau kuesioner yang sudah disiapkan, pendengar akan mendapat pesan bahwa ada hal yang penting akan disampaikan. Ah ya, Ini kayak trik psikologis kecil ya. Dengan kelihatan siap, kita secara nggak langsung maksa narasumber buat merespon lebih serius. tepat. Itu cara nonverbal buat mengkomunikasikan profesionalisme Anda. Anda nunjukin kalau ini bukan obrolan iseng, waktu mereka berharga, dan informasi yang bakal mereka kasih itu penting. Ketika narasumber merasa dihargai, Pintu untuk dapat informasi yang jujur dan mendalam bahkan lebih terbuka lebar. Oke, persiapan udah matang, report sudah terbangun, sekarang kita masuk ke inti wawancaranya, seni bertanya. Nah, ini bagian dagingnya. saya harus akui, waktu pertama kali baca saran dari transkrip kuliah Ambarsari Dewi ini saya cukup kaget loh. Karena Selama ini kita kan diajari 5W plus 1H, itu dasar dari segalanya, tapi ternyata buat wawancara mendalam, ada satu kata tanya yang disarankan buat dihindari, yaitu apa. Ini benar-benar mengubah cara saya memandang penyusunan pertanyaan. ini salah satu tips paling berdampak buat peneliti pemula. Alasannya logis banget. Pertanyaan yang diawali apa atau apakah, itu punya kecenderungan besar buat menghasilkan jawaban tertutup. Contohnya gimana? Misalnya, apakah Bapak setuju dengan kebijakan baru itu? Jawabannya kemungkinan besar cuma ya atau tidak. Selesai. Percakapan langsung mandek ya. Betul. Potensi untuk eksplorasi mendalam langsung mati di situ. Lalu, apa alternatifnya? Kuliah itu menyarankan kita buat perbanyak penggunaan bagaimana atau mengapa. Dua kata tanya ini secara alami mancing jawaban yang sifatnya naratif. Mereka ngundang narasumber buat cerita, bukan sekedar menjawab. Oke, Coba kita lihat contoh konkret dari sumbernya. Jangan tanya, di mana alamat Bapak? Itu pertanyaan tertutup. Jawabannya cuma nama jalan dan nomor. sebagai gantinya? Gali lebih dalam dengan pertanyaan kayak, bisa diceritakan bagaimana sejarahnya Bapak bisa memilih untuk tinggal di lokasi ini? Oh, beda banget. Lihat perbedaannya. Pertanyaan kedua itu buka pintu buat narasumber cerita tentang mungkin latar belakang keluarganya, kondisi ekonomi waktu itu, alasan pindah, tetangga pertamanya. Puluhan konteks lain yang nggak bakal kita dapat dari pertanyaan di mana? Tepat. Anda nggak cuma dapat data alamat, Anda dapat sebuah cerita kehidupan. Ini menarik sekali. Tapi bukannya ada resiko kalau kita terlalu terbuka? Pertanyaannya justru bisa jadi pertanyaan mengarahkan atau leading question. Nah, itu dia. Pedoman penelitian kualitatif kan menyinggung bahaya ini. Misalnya kita nanya, melihat betapa sulitnya kondisi ekonomi sekarang, bagaimana perasaan Anda? Itu kan udah ada asumsi sulit di dalamnya. Anda menunjuk ke masalah yang sangat penting. Keseimbangannya memang tipis banget. Pertanyaan yang baik itu terbuka tapi tetap netral. Jadi gimana seharusnya? Alih-alih nanya kayak contoh Anda tadi, akan jauh lebih baik kalau pertanyaannya bisa diceritakan bagaimana pengalaman Anda dalam menghadapi kondisi ekonomi saat ini? Kata pengalaman. Iya, kata pengalaman itu netral. Itu buka ruang seluas-luasnya buat narasumber mendefinisikan situasinya sendiri. Entah itu sulit, biasa aja, atau mungkin justru mereka nemu peluang. Tugas kita itu buka pintu, bukan nuntun mereka ke ruangan tertentu. Sekarang, mari kita lihat gimana semua teori ini berbenturan dengan praktik di lapangan. Jurnal dari Universitas Negeri Padang ini ngasih studi kasus yang sempurna. Iya, ini menarik banget. Mereka meneliti praktik wawancara yang dilakuin sama mahasiswa. Iya, dan temuannya sangat membuka mata. Secara statistik, penelitian ini nemuin kalau mahasiswa paling sering pakai tindak tutur, interrogatif atau bertanya, mencapai lebih dari 73%. Oke, sampai sini kedengarannya normal. Tentu saja, dalam wawancara, ya kegiatan utamanya bertanya. Tunggu dulu, bukannya wajar kalau dalam wawancara pertanyaan paling banyak adalah ya pertanyaan. Kenapa angka 73% itu dianggap sebagai temuan yang signifikan atau bahkan masalah? Pertanyaan Anda sangat tepat. Masalahnya bukan di kuantitas pertanyaan, tapi di kualitas dan variasinya. Oh, oke. Jurnal itu mengungkap sebuah pola yang mengkhawatirkan. Mahasiswa cenderung terus-menerus, dari awal sampai akhir, pakai kata tanya apakah. Cuma apakah. Iya. Apakah ibu setuju? Apakah program ini berhasil? Apakah ada kendala? Akibatnya bisa ditebak. Transkrip wawancara mereka penuh dengan jawaban ya, tidak, setuju, tidak setuju. Jadi mereka cuma melakukan tugas bertanya, tapi gagal dalam tugas menggali informasi. Gagal total.
Ini bukti nyata di lapangan dari apa yang dikatakan kuliah YouTube tadi. Gara-gara salah milih kata tanya, data yang didapat jadi dangkal banget. Ini mengingatkan saya pada sesuatu. Apa itu? Pertanyaan, semuanya diawali apakah? Terus gimana hasilnya? Wawancarinya selesai dalam 10 menit, dan transkripnya cuma 1 halaman. Isinya, ya, tidak, mungkin. Panik saya karena sadar nggak punya data apa-apa buat dianalisis. Nah, itu pelajaran yang sangat mahal kan? Tentang pentingnya bertanya bagaimana. Rekomendasi dari jurnal ini pun akhirnya sama persis. Gunakan variasi pronominatanya 5W+1H untuk memperoleh informasi yang detail dan kaya. Oke, anggaplah kita sudah berhasil melakukan wawancara yang kaya dan mendalam. Kita punya puluhan halaman catatan atau rekaman audio. Sekarang, apa? Nah, ini dia. Rasanya pekerjaan yang sebenarnya baru saja dimulai ya? Benar, proses pasca wawancara ini sama krusialnya. Modul sosiologi menjelaskan 3 langkah utama. Pertama, editing. Editing. Ini bukan ngedit isi jawaban ya, tapi lebih ke bersih-bersih data. Anda periksa lagi semua catatan, pastikan tulisannya kebaca, semua jawaban lengkap, dan maknanya jelas. Kayak merapikan bahan-bahan sebelum mulai masak. Persis. Lalu langkah kedua adalah coding. Proses ini kedengarannya sangat mekanis loh. Saat kita mecah sebuah cerita yang mungkin emosional dan kuat jadi kode-kode kayak tema A, kode 1, apa nggak ada resiko kita hilangan elemen manusianya? Kehilangan nuansa dari cerita itu sendiri? Itu kekhawatiran yang sangat valid. Dan disinilah seninya analisis kualitatif. Coding memang tujuannya menyederhanakan data, biar polanya kelihatan. Tapi peneliti yang baik nggak akan berhenti di situ. Lalu apa lagi? Di samping kode-kode itu, biasanya kami nulis memo atau catatan reflektif yang nangkap konteks, emosi, atau kutipan penting yang nggak boleh hilang. Jadi ada 2 jalur ya? Keduanya saling melengkapi. Nah, setelah coding, baru masuk ke langkah ketiga, yaitu tabulasi, di mana data yang sudah dikodekan dimasukkan ke tabel buat dianalisis lebih lanjut. Saya lihat modul pelatihan USSP juga nambahin 1 tips praktis yang berguna banget di tahap ini. Betul. Mereka menyarankan, segera setelah wawancara selesai, pas Anda balik ke kantor atau rumah, langsung tulis laporan lengkap dalam bentuk narasi. Jangan ditunda, ya? Kenapa? Karena detail-detail nonverbal, intonasi suara narasumber, ekspresi wajahnya, jeda yang dia ambil sebelum jawab, semua itu masih segar di ingatan Anda. Detail-detail inilah yang seringkali jadi kunci buat memahami makna di balik kata-kata, dan itu bakal hilang kalau Anda nunda proses penulisan. Oke, ini pertanyaan pamungkas. Setelah semua proses itu, gimana kita bisa yakin kalau data yang kita kumpulkan itu valid dan bisa dipercaya? Gimana kita mastiin temuan kita bukan sekedar opini sesaat dari satu orang yang kebetulan kita wawancarai? Disinilah konsep triangulasi jadi sangat vital, yang dijelaskan dengan baik di pedoman penelitian kualitatif. Triangulasi. Bayangin Anda coba mastiin bentuk sebuah objek di ruangan gelap. Anda nggak akan lihat dari satu sudut aja kan? Anda bakal merabanya dari depan, dari samping, dari atas. Oke, masuk akal. Triangulasi itu prinsipnya sama. Memvalidasi data dengan melihatnya dari beberapa sumber atau pendekatan yang beda. Contohnya seperti apa? 2 yang paling umum itu triangulasi sumber dan triangulasi waktu. Oke. Triangulasi sumber itu artinya Anda nguji kebenaran sebuah informasi dengan nanyain ke beberapa orang yang beda. Misal, buat cari tahu masalah sistem rekam medis, Anda wawancara kepala bagiannya, dokter yang pakai, sama perawat yang input data. Kalau cerita mereka konsisten, Data Anda semakin kredibel. Lalu, triangulasi waktu, itu artinya Anda wawancara atau observasi di waktu yang beda buat nguji konsistensi. Apa jawaban narasumber tetap sama kalau ditanya pagi ini dan seminggu lagi? Ini buat mastiin jawabannya stabil. triangulasi ini kedengarannya ideal buat proyek penelitian besar dengan sumber daya yang cukup. Tapi gimana dengan katakanlah seorang mahasiswa dengan waktu dan dana terbatas? Apa ini selalu praktis buat dilakuin? Pertanyaan yang sangat relevan. Tentu saja, triangulasi dalam bentuknya yang paling lengkap nggak selalu memungkinkan. Tapi prinsipnya bisa diadaptasi. Gimana caranya? Mungkin seorang mahasiswa nggak bisa wawancara 3 kelompok orang yang beda, tapi dia bisa melakukan triangulasi metode. Menggabungin data wawancaranya dengan analisis dokumen yang relevan atau observasi singkat. Jadi intinya bukan soal kesempurnaan. Bukan, tapi soal upaya sadar untuk tidak bergantung pada satu sumber data tunggal.
Ini soal membangun argumen yang kokoh dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, apa artinya semua ini? Setelah kita membedah semua sumber ini, gambaran yang muncul adalah wawancara yang efektif itu sebuah proses yang kompleks banget, Sangat. jauh lebih dari sekedar percakapan. Ia dimulai dari persiapan etis yang bangun kepercayaan, dilanjutin dengan seni ngajuin pertanyaan terbuka yang netral buat gali kedalaman, dan diakhiri dengan analisis data yang sistematis serta validasi yang ketat. Tepat sekali. Ini perpaduan indah antara ilmu dan seni. Ilmunya ada di langkah-langkah yang terstruktur, kayak coding dan triangulasi. Itu mastiin prosesnya bisa dipertanggungjawabkan dan hasilnya valid. Dan seninya. Tapi seninya ada di kemampuan Anda buat menavigasi paradoks yang kita bahas di awal. Bangun keakraban yang tulus sambil tetap jaga jarak analitis. Ngerasain kapan harus diam dan biarin narasumber mikir. Serta ngelontarin satu pertanyaan bagaimana yang tepat buat membuka sebuah dunia yang tadinya tersembunyi. Sumber-sumber yang kita bahas hari ini banyak sekali menyoroti teknik dan potensi bias dari sisi pewawancara. Ini memunculkan satu pemikiran terakhir untuk Anda renungkan. Seberapa besar kehadiran dan kepribadian pewawancara itu sendiri, sesuatu yang sangat sulit diukur, ikut membentuk kebenaran yang terungkap dalam sebuah wawancara? Apakah data itu murni dikumpulkan? Atau sebenarnya diciptakan bersama dalam momen interaksi antara dua orang tersebut?